bercanda. Perkenalkan, nama saya Sekar Harum Hutajulu dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini kita akan membahas tentang dampak efisiensi anggaran terhadap sektor pendidikan. Pendidikan adalah fondasi masyarakat yang maju. Pendidikan memperdayakan individu, mendorong kemajuan, dan membentuk masa depan. Anggaran suatu negara mencerminkan prioritasnya. Investasi dalam pendidikan menunjukkan komitmen terhadap rakyatnya dan potensi mereka. Namun, mencapai pendidikan yang berkualitas membutuhkan lebih dari sekadar sumber daya keuangan. Dibutuhkan alokasi sumber daya yang efisien dan efektif. Video ini akan membahas tentang dampak efisiensi anggaran terhadap sektor pendidikan secara menyeluruh. Kita akan membahas hasil positif dan potensi kekurangannya. Pada akhirnya, kita bertujuan untuk memberikan perspektif yang seimbang tentang isu yang kompleks ini. Pembahasan ini penting bagi para pembuat kebijakan pendidikan dan warga negara. Efisiensi anggaran secara sederhana berarti memaksimalkan dampak dari setiap rupiah yang dikeluarkan dalam pendidikan. Ini berarti memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Namun, mengejar efisiensi bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, hal itu dapat menghasilkan inovasi, alokasi sumber daya yang lebih baik dan peningkatan kualitas pendidikan. Di satu sisi, hal itu juga dapat mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti berkurangnya dukungan guru dan ukuran kelas yang lebih besar. Bila diterapkan dengan bijaksana, efisiensi anggaran dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan pendidikan dengan menganalisis pola pengeluaran secara cermat dan mengidentifikasi area pemborosan sekolah dapat menghemat sumber daya. Sumber daya ini kemudian dapat dialihkan ke inisiatif yang berdampak langsung pada pembelajaran siswa. Misalnya, sekolah dapat berinvestasi dalam teknologi baru, menyediakan pengembangan profesional yang terarah bagi guru dan pembuat program, khusus untuk siswa yang kesulitan belajar. Investasi strategi semacam itu dapat menghasilkan peningkatan kinerja akademik, peningkatan keterlibatan siswa dan lingkungan belajar yang lebih adil bagi semua. Bagian 4, harga penghematan konsekuensi negatif dari pemotongan anggaran. Meskipun mengejar efisien patut dipuji, hal itu tidak boleh mengorbankan kualitas pendidikan. Ketika pemotongan anggaran parah atau diterapkan tanpa pemahaman yang lebih jelas tentang dampaknya konsekuensi, bisa mengerikan. Pedoman yang berkualitas seringkali menyebabkan ukuran kelas yang lebih besar dan lebih sedikit. Sumber daya untuk siswa berkebutuhan khusus dan kesempatan terbatas untuk kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, pembekuan gaji dan ketidakamanan kerja dapat menurunkan semangat guru yang memengaruhi moral dan efektivitas mereka di kelas. Dalam jangka panjang, pemotongan ini dapat memperburuk ketidaksetaraan yang ada dalam sistem pendidikan. Hal ini dapat menghambat mobilitas sosial dan membatasi peluang bagi generasi mendatang. Visi untuk masa depan, mengoptimalkan sumber daya, memaksimalkan potensi, mencapai sistem pendidikan yang berkualitas tinggi untuk membutuhkan pendekatan yang bernuansa terhadap pengelolaan anggaran. Ini bukan hanya tentang membelanjakan lebih banyak atau lebih sedikit, tetapi tentang membelanjakan dengan bijak dan melibatkan, memprioritaskan investasi dan menghasilkan keuntungan terbesar bagi siswa, membutuhkan dialog yang terbuka dan jujur dengan semua pemangku kepentingan. Pembuat kebijakan harus bekerja sama dengan pendidik, orang tua, dan masyarakat untuk mengembangkan model pendanaan yang berkelanjutan. Model ini harus memprioritaskan kesetaraan, inovasi, dan akuntabilitas. Dengan menerapkan praktis berbasis bukti dan berinvestasi dalam pengembangan profesional, pendidik dapat menciptakan sistem pendidikan yang efisien dan efektif. Pada akhirnya, tujuan kita adalah memperdayakan setiap siswa untuk mencapai potensi penuh mereka. Sekian anggaran pendidikan dari saya. Saya Sekar Harum Hutajulu dari Prodi Ilmu Administrasi Negara mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa.